Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan rencananya kali ini gua bakalan bahas 5 film action crime terbrutal di awal tahun 2021. Korea akhir-akhir ini sering menggarap film-film action yang memang kualitasnya semakin oke. Film Korea terbaru menjadi tontonan yang tepat bagi kalian yang memang gak punya banyak waktu untuk menamatkan drama Korea dengan banyak episode. Film Korea 2021 juga memiliki daya tarik lewat pemeran dan kisah ceritanya yang beragam, mulai dari drama, komedi, romantis, thriller, action hingga adventure. Nah, mungkin salah satu genre yang disukai para pecinta film dimanapun berada adalah film dengan genre action. Selain memberikan cerita yang menarik, aktor dan aktris yang selalu tampil perfect, banyak juga adegan yang memacu adrenalin buat para penontonnya. Jadi kali ini gue khususin buat kalian yang memang suka dengan film genre seperti ini. Tapi sebelum kalian nonton video kali ini, alangkah baiknya stop dulu dan seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, mari kita mulai list filmnya. Film pertama dibuka dengan salah satu film yang mendapatkan klaim sebagai salah satu film gangster terbaik Korea dalam beberapa tahun terakhir. Film ini berjudul Night in Paradise. Night in Paradise berkisah tentang seorang gangster bernama Taego yang mendapatkan tawaran untuk berpindah anggota ke grup gangster oposisi bernama Bok Seo. Karena menolak tawaran tersebut, saudara perempuan dan keponakan Taego dibunuh oleh grup Bok Seo. Taego yang tidak terima akhirnya membantai kepala grup dari Bok Seo. Taego kemudian melarikan diri ke Pulau Jeju yang akhirnya mempertemukannya dengan Kim Jae-yeon dan dikejar-kejar oleh Ma Sang-gil yang merupakan member dari Bok Seo. Night in Paradise merupakan film Korea dengan tema mafia yang penuh dengan aksi dan kekerasan. Seperti film Korea pada umumnya, film ini juga diberi sentuhan drama kehidupan yang depresif dan kelam. Ada trauma masa lalu yang akhirnya menciptakan pesimisme dalam kehidupan protagonisnya. Secara keseluruhan, Night in Paradise hanya menyuguhkan kisah tentang balas dendam yang sudah menjadi ciri khas untuk banyak film mafia. Durasi film selama 2 jam, plot didominasi dengan objektif untuk mengejar Taego yang sangat pasif. Film Korea seringkali memiliki durasi yang panjang, namun Night in Paradise memiliki plot yang terasa diulur-ulur. Akan ada banyak adegan yang membuat kita cukup bosan. Hal tersebut karena durasi yang panjang hanya diisi dengan adegan pembantaian yang asal sadis dan brutal. Namun dunia mafia yang dihadirkan dalam kisah ini tidak memiliki latar belakang apapun. Kita hanya akan melihat sekelompok pria berjas dengan pimpinan mafia yang sangat kejam. Night in Paradise bisa dikategorikan sebagai film yang sadis dan brutal. Ada banyak adegan baku tembak dan pertarungan dengan darah dan lebam yang bikin ngilu para penontonnya. Film Night in Paradise disutradarai oleh Park Bun Joon dan dibintangi oleh Taego, Yeon Yoo-bin, Cha Seung-won, Park Ho-san, Cho Dong-in dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 9 April 2021 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film terbaru yang dibintangi 2 aktor papan atas yang mungkin biasa membintangi genre action. Dan ini menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu penayangannya. Film ini berjudul Subo. Film action sci-fi yang satu ini menceritakan tentang Ki-hun, mantan anggota badan intelijen yang mengalami trauma dan memiliki penyakit kritis. Tiba-tiba dia dihubungi oleh kepala badan intelijen Korea yang ditugaskan untuk mengawal Subo ke tempat aman. Subo adalah manusia pertama hasil cloning yang bisa hidup selamanya. Di sepanjang menjalankan tugasnya, Ki-hun menghadapi serangan dari banyak pihak yang menginginkan Subo sendiri. Hubungan antara Min, Ki-hun, dan Seo-bo dalam film ini adalah alasan pertama mengapa kalian harus menonton filmnya. Love and hate relationship antara keduanya cukup lucu dan menyentuh. Gua sempat terkekeh beberapa kali karena perdebatan keduanya maupun celutukan Seo-bo yang membuat Ki-hun kehilangan kata-katanya. Chemistry kedua aktornya sangat memuaskan dan yang pasti bisa menghibur buat para penontonnya. Seo-bo juga merupakan ajang comeback bagi Park Bo-gum yang setelah 5 tahun vakum dari perfilman Korea dikarenakan mengikuti program wajib militer. Begitu juga dengan Gong Yoo, idola para fan K-movie dan K-drama ini yang disuguhkan dengan berbagai macam pemotretan. Setelah 2 tahun vakum di dunia akting, tentu film dari bintang drama Korea Goblin ini banyak yang menunggu filmnya tayang. Well, secara keseluruhan, film Subuk menjadi film yang menarik dan menghibur bagi penonton awam maupun para fan Korea yaitu Park Bo-gum dan Gong Yoo. Dengan cerita yang seru dan menegangkan serta intrik yang menarik namun tidak perlu berpikir terlalu keras. Film ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang
yang ingin mulai menonton K-movie. Film Subuk disutradarai oleh Lee Yong-ju dan dibintangi oleh Gong Yoo, Park Bo Gum, Jo Wo Jin, Jang Yong Nam, Park Byung Eun, Yeon Jae Wook, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 15 April 2021 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb di vote dari 900 pengguna akun dengan rated R. Film ketiga ini bakalan diisi dengan film action adventure yang juga diklaim sebagai film Korea pertama yang bertemakan antariksa. Film ini berjudul Space Sweeper. Menceritakan pada tahun 2092 planet bumi sudah terkontaminasi polusi dan semakin tidak ideal sebagai tempat tinggal manusia. Sebuah perusahaan bernama UTS pun membangun sebuah orbit baru di luar angkasa tempat tinggal artifisial yang baru untuk manusia. Namun hanya orang-orang terpilih aja yang bisa tinggal di properti UTS tersebut. Ketika tampaknya sudah tidak ada harapan lagi bagi bumi, Taiho bersama geng pesawat pembersih sampah luar angkasa Victory menemukan bocah android bernama Dorothy. Dorothy dianggap berbahaya oleh UTS, namun pada akhirnya mampu memutar balik keadaan. Space Sweeper telah menambah segmentasi genre dan potensi produksi film di pasar Korea Selatan. Film bertema luar angkasa ini menyajikan semesta post-futuristik yang sangat detail dan maksimal. Mulai dari desain interior pesawat hingga desain satelit, busana, senjata, semuanya nampak detail dan otentik. Adapun adegan-adegan aksi di luar angkasa yang disajikan dengan director yang sangat seru pada sebagian besar babak dalam filmnya. Kemudian diiringi dengan musik scoring dari Kim Tae-seong yang megah dan pas untuk menggarisbawahi adegan yang penuh adrenalin ini. Space Sweeper juga memiliki plot drama melankolis yang selalu ada pada setiap film Korea Selatan. Nggak hanya berkat penulisan cerita, emosi dan adegan dramatis tercipta karena kualitas akting para aktor Korea yang selalu pandai memanipulasi penonton untuk ikut terhanyut dalam ceritanya. Namun ada cukup banyak aktor pendukung asing yang bukan dari Korea yang menampilkan kualitas aktingnya dan pembawaan dialognya juga terasa sangat bagus. Film Space Sweeper ini disutradarai oleh Jo Sung Hee dan dibintangi oleh Song Joong Ki, Kim Tae-ri, Yoo Hae Jin, Jin Sun Kyu, Richard Armitage, Kim Mo Yul, Park Ye Rin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 5 Februari 2021 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb di vote lebih dari 18.000 pengguna akun dengan rated R. Film keempat ini mungkin agak berbeda dari film-film sebelumnya dan bisa dibilang ini merupakan film drama action komedi yang bakal mengocok perut setiap penonton yang menonton filmnya. Film ini berjudul What Happened to Mr. Cha. Film bergenre komedi ini bercerita tentang perjuangan seorang aktor senior yang berusaha menemukan kembali kepopulerannya seperti di saat muda. Ketika menunggu tawaran pekerjaan yang gak kunjung datang, asisten Cha In Pyo menyarankan untuk mencoba mendaki gunung. Ketika akan pulang dari pendakian, Cha In Pyo tertimpa musibah di mana dirinya terjebak di sebuah bangunan sekolah yang tiba-tiba roboh. Film yang satu ini memiliki premis yang terbilang unik dan mungkin baru untuk perfilman sejenis seperti ini. Perjuangan aktor senior yang mencoba merebut kembali ketenarannya ini diperankan dengan sangat baik oleh Cha In Pyo. Pemilihan karakternya ini sangat tepat, serta gambarannya seperti nyata. Banyak juga aktor dan aktris pendukung yang juga sukses memerankan perannya untuk film ini. Buat para penonton yang menonton film ini bakalan diajak petualangan seru yang dilakukan oleh Cha In Pyo sendiri. Jadi langsung aja nonton film ini, oke? Film What Happened to Mr. Cha ini disutradarai oleh Kim Dong Gyu dan dibintangi oleh Cha In Pyo, Jo Dal Hwan, Shin Aira, Ryu Seng Ryong, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 1 Januari 2021 dan mendapat skor sebesar 4,2 di IMDb di vote dari 246 pengguna akun dengan rated PG-13. Film kelima tahun terakhir ini mungkin beda dari keempat film sebelumnya karena film ini tayang di tahun 2021. Tapi it's fine, tayang di akhir tahunnya jadi masih terbilang barulah. Dan juga film ini menyajikan action yang sangat brutal. Film ini berjudul Steel Rain 2. Steel Rain 2 mengisahkan tentang Han Kyo-jae sebagai Presiden Korea Selatan. Dia mengupayakan perjanjian damai yang berhasil antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat yang akan menjadi landasan perdamaian di semenanjung Korea. Dalam situasi internasional yang sulit, Presiden Kyung-jae berkumpul dengan pimpinan Korea Utara dan juga Presiden Amerika Serikat untuk pertemuan puncak. Ternyata telah terjadi kudeta di Korea Utara yang dipimpin oleh Kepala Komandan Pengawal tertinggi. Dia menentang perjanjian damai ini. Presiden Korea Selatan
menceritakan pimpinan Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat tersebut diculik dan ditahan di kapal selam nuklir Korea Utara. Steel Rain 2 adalah sebuah sequel yang terbilang cukup fair. Setelah di Steel Rain yang pertama, unifikasi Korea digemakan dengan cara memojokkan Amerika Serikat sebagai superpower yang suka mengadu domba. Di Steel Rain 2 kali ini, Cina menjadi superpower berikutnya yang dipojokkan. Bahkan Jepang tak ketinggalan digambarkan sebagai aliasi yang bisa berkhianat. Ya, cukup fair. Cerita dari film ini juga sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. Jadi buat kalian yang memang suka dengan cerita seperti di film ini, langsung aja nonton filmnya biar kalian nggak penasaran. Film Steel Rain 2 ini disutradarai oleh Yang Wo-seok dan dibintangi oleh Jung Wo-sung, Kwak Do-won, Yoo Yeon-seok, Angus McFadyen, Ryo Song-young, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 29 Juli 2020 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb di vote dari 812 pengguna akun dengan di-rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action Korea yang bisa terbilang brutal di awal tahun 2021. Nah, seperti biasa buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, tulis saja di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.